Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Isma selaku guru pembimbing kami dalam bidang studi agama Islam ini. Dan yang saya sayangi teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maulida Hasana, kelas 12 YA 4. Jadi di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari tugas yang telah Bu Isma berikan. Langsung saya akan ke soalan dan pemaparan jawabannya. 1. Ambillah kesimpulan dari setiap video 1 sampai dengan 4 dan hal-hal yang kamu dapatkan dari pembelajaran materi ini. Jawab. Kesimpulan video pertama, yaitu adalah jika hati dan lidah kita baik, insya Allah semuanya akan baik. Dan bila hati dan lidah kita buruk, maka semuanya akan buruk. Maka dari itu, peliharalah lidah kita, hati kita dengan baik, agar kita menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi orang yang baik di sisi manusia. Untuk kesimpulan video kedua adalah jika kamu ingin amalanmu lengkap setelah sholat agar dosamu gugur, sayangilah orang tua. Karena di balik kesuksesan seorang anak tak lepas dari tangis mata doa seorang ibu bapak. Untuk kesimpulan video ketiga, setiap kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan, entah itu datangnya cepat atau lambat. Kebaikan yang telah engkau tanam pasti akan engkau tuai. Jadi jangan pernah takut atau berpikir apabila ingin melakukan kebaikan. Untuk kesimpulan video keempat itu adalah perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang banyak bersyukur adalah orang yang banyak berterima kasih kepada Allah. Karena sesungguhnya sudah terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak pernah kita sadari. Lanjut kepada hal-hal yang dapat saya ambil dari pembelajaran materi ini. Yang pertama itu adalah semua kebaikan dan keburukan berasal dari hati dan lidah. Maka dari itu kita harus pintar dalam menggunakannya. Yang kedua, amalan setelah sholat agar dosa gugur adalah menyayangi orang tua. Untuk yang ketiga, selalulah menebar kebaikan karena orang yang berbuat baik tak pernah rugi. Yang keempat, perbanyak bersyukur kepada Allah. Lanjut kita ke soalan yang kedua. Jelaskan tafsir dari Quran Surah Luqman ayat 13 sampai dengan 14 dan Al-Baqarah ayat 83 atau satu lembar portofolio. Di sini dikatakan satu lembar portofolio, maka dari itu saya buat satu lembar portofolio tanpa saya gabung. Maksudnya itu tanpa saya gabung dengan nomor-nomor berikutnya ataupun nomor-nomor sebelumnya. Jadi fix ini untuk nomor 2, untuk soal nomor 2 dan penjabarannya. Jawab. Tafsir dari Quran Surah Luqman ayat 13 sampai dengan 14. 1. Parenting Luqman Al-Hakim. Surat Luqman ayat 13 ini merupakan perkataan Luqman kepada anaknya yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Faiza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izu. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Dan dalam ayat 13 ini disebutkan bahwa Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya. Dan hendaknya setiap orang tua muslim mencontoh parenting dan pendidikan anak ala Luqman ini. Yang kedua adalah larangan syirik. Ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman besar. Inilah nasihat Luqman kepada anaknya. Inilah pelajaran utama yang diberikan Luqman kepada buah hatinya, yakni janganlah mempersekutukan Allah. Yang ketiga adalah birrul walidain. Surat Luqman ayat 14 ini merupakan perintah untuk berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Wa wasainal insana biwalidayhi. Dan kami perintahkan kepada manusia atau berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Dalam ayat ini Allah memberikan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yakni ayah dan ibunya. Allah memerintahkan menghormati dan memuliakan keduanya. Yang keempat adalah terutama ibu. Hamaladahu ummu wahnan ala wahnin fa fi sulufi amain. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Firman Allah ini secara khusus menunjukkan betapa besar kepayahan seorang ibu tatkala mengandung anaknya dan setelah melahirkan menyusuinya lagi. Lalu bagaimana mungkin seorang anak tidak mau berbakti kepada orang tua, terlebih ibunya? Yang kelima dan yang terakhir dari tafsir Quran Surah Al-Luqman ayat 13 sampai dengan 14 ini adalah bersyukur kepada Allah dan kedua orang tua. Anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Nah, mengapa di sini terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah? Karena seluruh nikmat dalam hidup ini adalah pemberian Allah, termasuk nikmat kasih sayang orang tua. Sesungguhnya yang membuat orang tua kita mengasihi anaknya adalah Allah.
Lanjut kepada tafsir dari Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Yaitu adalah Jalalain atau dan ingatlah ketika kami memberi ikrar dari Bani Israel, maksudnya dalam Taurat, dan kami mengatakan, janganlah kamu menyembah. Ada yang membaca dengan ta dan ada pula yang membaca dengan ya, yaitu la ya'buduna. Artinya mereka tidak akan menyembah atau kecuali kepada Allah. Kalimat ini merupakan kalimat berita tetapi berarti larangan. Ada pula yang membaca la ta'budu, artinya jangan kamu sembah dan berbuat kebaikanlah kepada kedua orang tua dan sebaik-baiknya, maksudnya berbakti selain itu juga. Kaum atau kerabat, atau fada al-walidain atau anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kepada manusia kata-kata yang baik, misalnya menyuruh pada yang baik dan melarang dari yang mungkar. Berkata jujur mengenai diri Muhammad dan ramah-tamah terhadap sesama manusia. Menurut suatu qiraat, husna dengan ha baris di depan dan shin sukun yang merupakan masdar atau kata benda dan dipergunakan sebagai sifat dengan maksud untuk menyatakan teramat, artinya teramat baik. Atau dan dirikanlah sholat serta bayarlah zakat. Sesungguhnya kamu telah memberikan ikrar tersebut, kemudian kamu tidak memenuhi janji itu. Di sini tidak disebut orang ketiga, yaitu nenek moyang mereka, atau kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu juga berpaling seperti halnya nenek moyangmu. Baik, kita lanjut ke soalan dan penjabaran jawaban yang nomor 3. Hikmah dan manfaat yang terdapat dalam surah Luqman ayat 13 sampai dengan 14 dan Al-Baqarah ayat 83 atau satu lembar portofolio sama seperti tadi. Untuk yang nomor 3 juga nggak saya gabung dengan soal-soal berikutnya ataupun soal-soal setelahnya. Jadi ini mutlak nomor 3 saja. Hikmah yang terdapat dalam surah Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Yang pertama, manusia haruslah senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi perbuatan menyekutukan Allah. Yang kedua, kita sebagai manusia juga harus senantiasa memenuhi hak-hak kedua orang tua. Yang ketiga, tidak hanya kedua orang tua kita, kaum kerabat, anak yatim piatu, serta fakir miskin juga perlu kita bantu. Manfaat yang terdapat dalam surah Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Yang pertama itu ada mengetahui dosa apabila menyekutukan Allah. Yang kedua, mengetahui bahwasannya berbuat baik kepada kedua orang tua itu sangat diwajibkan. Yang ketiga, mengetahui tentang pentingnya bersyukur. Untuk hikmah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 83, yang pertama itu ada supaya kita hanya menyembah Allah, dan yang kedua, berbuat baik kepada orang tua dan sesama muslim serta anak yatim dan orang miskin. Untuk manfaat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 83 itu yang pertama ada mengetahui bahwasannya menyembah selain Allah adalah perbuatan yang salah. Yang kedua, mengetahui bahwasannya berbuat baik dan bertutur kata yang baik terhadap semua orang termasuk orang tua adalah perbuatan yang mulia. Dan yang ketiga, mengetahui apabila kita melanggar semua perintah Allah berarti kita seorang pembangkang. Baik, kita lanjut ke soalan nomor 4, 5, dan 6 beserta penjabarannya. Terlebih dahulu yang nomor 4. Jelaskan hubungan materi pertemuan ini dengan materi sebelumnya. Jawab. Hubungan materi pertemuan kali ini dengan materi sebelumnya adalah sama-sama membahas mengenai isi dari surah Luqman ayat 13 sampai dengan 14 dan surah Al-Baqarah ayat 83. Untuk nomor 5, bagaimana kamu mengaplikasikan materi kali ini pada kehidupan sehari-hari? Jawab, cara saya mengaplikasikan materi kali ini pada kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, menyadarkan diri saya terlebih dahulu apa saja keburukan yang ada pada diri saya dan mencoba memperbaikinya. Kemudian lanjut, yang kedua adalah memperbaiki sholat saya. Yang ketiga, memperbaiki tutur kata dan tingkah laku saya terhadap semua orang termasuk kedua orang tua. Dan yang terakhir, senantiasa bersyukur atas segala apapun. Masuk kita ke soalan yang nomor 6 dan yang terakhir. Jika kamu bertemu dengan anak yang kurang mampu akan tetapi ia malas sekolah, bagaimana kamu menasihatinya? Jawab, jika saya bertemu dengan anak yang kurang mampu akan tetapi ia malas sekolah, saya akan menasihati dengan perkataan, kalau memang dia adik kelas saya akan memanggilnya Dek, rajinlah kamu sekolah, karena dengan ilmu akan mengangkat harta dan martabat kita di kemudian hari. Baik, sekian presentasi dari jawaban tugas yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.